Pernah nggak sih kalian merhatiin suara latar jauh dari tempat rumah kalian atau tempat tinggal kalian gitu kan, ada bunyi-bunyi dan lain sebagainya gitu kan. Bunyi-bunyinya samar-samar dan lain sebagainya. Nah, di film ini tuh ada juga seperti itu. Tapi suaranya itu adalah suara orang-orang yang sedang ada di dalam camp konsentrasi itu. Ada suara teriakan tentara kasih perintah, ada suara orang sedang bekerja, ada suara orang yang ternyata lagi disiksa, atau ya sampai ekstrimnya tuh bunyi senapan laras panjang ditembak dar dar terus ada orang teriak wah, 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 gitu. Halo semuanya, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film bersama gue Re. Gue pengen bahas sebuah film yang kemarin tuh menurut gue sebagai orang yang suka nonton film sangat menyita perhatian di acara ajang ini ya, pembacaan pemenang Oscar ya, yang tanggal berapa sih, 11 Maret 2024 jam 6 waktu Indonesia Barat lah kita nonton. Gue sih nontonnya melalui sebuah platform OTT. Gua nonton jam 6 sampai jam 9-an kalau nggak salah. Acaranya seru banget. Selamat untuk film Oppenheimer dan beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Dia memenangkan 7 nominasi, 7 penghargaan, 7 kategori penghargaan. Mulai dari Best Picture, Best Director gitu ya, Best Directing gitu. Scoring juga dia yang menang, sinematografi dia yang juga menang, editing, dan 2 ini ya aktor. Jadi lead aktor dan supporting aktor gitu. Si Cillian Murphy dan Robert Downey Jr. Wow, terus sekali gitu. Tapi ada satu judul film yang menang 2 penghargaan di Oscar ya. Dia Best International Feature Film dan Best Sound Editing. Judulnya The Zone of Interest ya. Ini disutradarai oleh Jonathan Glazer, merupakan adaptasi dari sebuah novel yang ditulis oleh Martin Amis. Tapi proses pengadaptasiannya tuh nggak plek-ketiplek gitu. Gua udah nonton dari jauh-jauh hari gitu. Dia tayang di Indonesia tuh bulan Maret awal. Ini filmnya didatangkan oleh Klik Film gitu. Jadi dia Klik Film bekerja sama dengan beberapa bioskop, dia tayangkan di layar lebar gitu sebelum nantinya akan tayang di platformnya si Klik Film gitu. Judulnya The Zone of Interest ini. Gue pengen bahas film yang satu ini gitu. Jadi sebenarnya gue sama teman-teman gue ngobrol siapa ya kira-kira yang menang International Feature Film gitu. Gue menjagokan kalau nggak The Zone of Interest, Anatomy of a Fall gitu. Dan ternyata The Zone of Interest yang menang di Best International Feature. Terkait dengan sound editing, awalnya gue mengira Oppenheimer yang bakal menang nih sound editingnya gitu. Tapi ternyata si The Zone of Interest gitu. Dan gue ngerasa ya cukup make sense karena memang dari pengeditan suaranya tuh sangat luar biasa. Dan pengen gue bahas di video kali ini gitu. Dan gue mungkin menebak-nebak kenapa sih kira-kira The Zone of Interest tuh menang di 2 kategori inilah, di Best International Feature Film dan Best Sound Editing gitu. Sebenarnya sih The Zone of Interest ini cukup menarik ya. Jadi kalau di Cannes Film Festival, Cannes bacanya Cannes Film Festival tahun 2023, Cannes Festival ke-76. Dia tuh sebenarnya udah menang kategori kalau nggak salah Grand Prix deh. Jadi dia menang Grand Prix di Cannes Film Festival gitu. Jadi ya memang dia udah punya track record memenangkan penghargaan lah. Nah, film ini tuh sebenarnya tentang apa sih? Jadi sebenarnya film ini tuh menceritakan sepasang suami istri berkewarganegaraan Jerman di tahun 1943. Ceritanya si suami istri ini yang bernama Rudolf Hoss sama istrinya, kalau istrinya gue lupa namanya. Tapi nama keluarganya itu Hoss gitu. Gue akan sebut si suami sama si istri lah. Si suaminya ini merupakan pemimpin, komandan lah bilangnya, yang mengoperasikan camp konsentrasi di Auschwitz. Wah gila, ternyata keluarganya ini adalah berkaitan dengan Nazi pada masa itu, dimana dia menjalankan operasi ya tanda kutip ya, mempekerjakan, menyiksa, bahkan sampai merenggut nyawa orang-orang keturunan Yahudi pada masa itu gitu. Jadi film ini tuh bercerita tentang itu. Tapi yang bikin film ini semakin menarik lagi adalah dia ngambil sudut pandang
dari si keluarga ini yang ternyata tinggal di sebuah rumah mewah, katakanlah rumah ideal atau rumah impian mereka yang secara posisi tuh ternyata persis di depan camp konsentrasinya. Jadi kepala gue tuh pecah gitu kayak pas nonton, wah ternyata ya gitu. Nah, salah satu kekuatan utama dari film ini memang datang dari sound editingnya, dimana dia bisa bikin sebuah adegan secara visual nih, secara mata kita ngeliat tuh ya kita cuman menikmati hari-hari biasa pasangan si suami istri host ini gitu. Pagi sarapan, ketemu keluarganya ngobrol, ketemu anaknya perpisahan ke sekolah, dadah segala macem gitu. Si istri urus taman, si suami didatengin sama tentara-tentara ngomongin strategi, langkah-langkah taktis. Oke, kita mau ngelola tempat ini lebih lanjut gimana dan lain sebagainya. Memperkenalkan mesin pembakaran baru ya untuk pekerjaan mereka. Itu dia casually speaking and then being captured by kamera aja gitu. Cuman twist atau bukan twist saya bilang ya, daya jual dari film ini adalah editing latar suara yang terjadi di belakang. Kalian bayangin misalkan kalian lagi kerja, kalian lagi pulang ke rumah. Pernah gak sih kalian merhatiin suara latar jauh dari tempat rumah kalian atau tempat tinggal kalian gitu? Kan ada bunyi-bunyi dan lain sebagainya gitu kan. Bunyi-bunyinya samar-samar dan lain sebagainya. Nah, di film ini tuh ada juga seperti itu. Tapi suaranya itu adalah suara orang-orang yang sedang ada di dalam camp konsentrasi itu. Ada suara teriakan tentara kasih perintah, ada suara orang sedang bekerja, ada suara orang yang ternyata lagi disiksa, atau ya sampai ekstrimnya tuh bunyi senapan laras panjang ditembak dar terus ada orang teriak gitu. Atau misalkan suara latarnya ada kereta api jalan gitu, terus ya ini ada sebuah mesin tungku pembakaran sedang dioperasikan gitu, ada asapnya segala macam gitu. Jadi secara visual kita ngelihat ya kayaknya kehidupan orang biasa nih gitu. Tapi kalau kita jeli mendengar, ternyata suara-suara di latar belakang ceritanya itu ada sebuah aktivitas tersendiri gitu. Jadi in a way film ini kalau gue baca-baca review dan lain sebagainya, ada beberapa orang tuh yang bilangnya ya, mungkin belum nangkep kali ya, mungkin belum nangkep maksudnya. Ada orang yang berkomentar, film ini kok kayak nggak ada konflik dan lain sebagainya gitu. Kayak ya justru esensi dalam film ini yang gue tangkep adalah pada masa itu, pada tahun 1943, ada orang-orang tuh yang mengabaikan manusia-manusia lain tuh sedang disiksa atau dirampas hak hidupnya gitu. Dan dia dengan santainya mengabaikan itu dan menjalankan hari-hari layaknya manusia biasa yang masih punya ego, masih punya desire untuk gue pengen hidup ideal gini dan lain sebagainya gitu. Itu yang jadi daya jual di film ini. Secara tema, ini tuh temanya berat, Holocaust. Tapi secara treatment layar lebar ya, sinema gitu. Justru dia sangat mempermainkan what if suara dan visual itu sama-sama punya ceritanya masing-masing, saling berkaitan, ada benang merahnya, dan mudah-mudahan benang merah inilah yang menguji penonton, conscience-nya penonton, hati nuraninya penonton. Sadar nggak kalian? Kalian peduli nggak sama latar di belakang dan masih memperhatikan nih manusia-manusia yang kita perlihatkan secara visual? Ya inilah bentuk abainya mereka gitu. Wah, berat banget ya. Dan itu jadi salah satu pengalaman nonton yang menurut gue sangat disturbing, tapi tidak diperlihatkan adegan disturbingnya secara eksplisit. Gak ada tuh adegan, mungkin ya sekilas dua kilas lah gitu. Sekilas dua kilas tuh afternya ya. Jadi after dari sebuah kejadian, misalnya abu bekas pembakaran manusia gitu, itu kena di ini. Tapi film ini tuh nggak memperlihatkan adegan sadis ada orang lagi disiksa tuh, nggak sama sekali gitu. Cuman dikasih denger aja gitu. Ketika dikasih denger, kita ngerti konteksnya, itu yang bikin mental gua sebagai penonton tuh kegoyang. Nah, gua rasa itulah treatment permainan suara ini yang membuat filmnya satu ini tuh menyabet deh Oscar Best Sound Editing. Karena dia bisa dengan lihainya si pembuat film dan tim ya, dia pilihin adegan secara konteks si keluarga host ini tuh lagi ngapain, tapi back sound suaranya tuh segimana gitu. Ini masih tayang di bioskop,
Jadi kalau ada yang penasaran sambil sambil ditonton lah. Tapi mungkin gue akan spoiler sedikit lah setelah yang satu ini gitu. Kalau misalkan nggak mau ke spoiler, ya udah skip dulu. Tapi kalau merasa kayaknya nggak apa-apa di spoiler deh gitu. Terus setelah kena spoiler ternyata tertarik, memutuskan untuk nonton, silahkan dicoba ditonton. Jadi film ini spoiler, gue mulai pembahasan spoilernya ya. Film ini tuh sangat pintar menurut gue dari segi penulisan dan memainkan si sound editingnya. Tapi film ini tuh bisa mengatur ada titik nol, mengeset penonton seperti apa itu di adegan pembukanya. Jadi kalau nanti kalian nonton atau kalian udah pernah nonton, kalian inget-inget lagi adegan pembukanya kan si film ini tuh memang secara sengaja bikin layarnya tuh hitam, sap gitu. Bikin layarnya hitam, tapi ada bunyi-bunyi operasi mesin, bunyi-bunyi yang secara implisit atau eksplisit ya. Secara implisit eksplisit dalam artian kita nggak ngelihat adegannya, tapi kita hanya mendengar suaranya gitu, implisit eksplisit. Itu mengarah ke kira-kira situasi di dalam camp konsentrasi Auschwitz tuh seperti apa sih gitu. Bunyi-bunyi mesin ngong gitu, kayak bikin jantung tuh mulai detakannya bertambah dengan cepat. Oh ini kenapa nih item-item begini dan lain sebagainya. And then film dimulai dengan si keluarga host nih lagi lagi layaknya keluarga liburan camping bareng gitu. Barulah dia pulang ke rumah, barulah dia memperlihatkan keadaan rumahnya tuh seperti apa gitu. Sinematografinya menurut gue secara konsep menarik gitu. Artistiknya adalah dia banyak ngandelin kamera-kamera statis yang ditaruh di sudut-sudut rumah. Jadi seakan-akan kita ngelihat isi rumahnya yang indah, aktivitas manusia-manusianya ya sebenarnya kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi begitu si Rudolf Hoss mulai bekerja sebagai tentara gitu ya, dikasih lihat dia udah mulai nih ke tempat kerjanya. Itu baru udah tuh dikasih lihat tembok-tembok camp konsentrasinya si Auschwitz ya. Baru udah tuh kedengeran bunyi-bunyi ada orang disiksa, ada apa segala macem. Di adegan pembukanya aja tuh udah langsung kasih konteks bahwa film ini tuh secara konteks bercerita ya ini temanya Holocaust. Ada orang yang disiksa tapi tidak terlihat, tapi terdengar aja gitu. Terdengar aja secara telinga. Sepanjang adegan tuh gue diperlihatkan adegan yang sifatnya casual dan bilangnya utopia bagi orang-orang si Jerman. Tapi secara suara sangat disturbing banget. Gila deh, pokoknya gue sebagai penonton bener-bener buset. Dan yang nyebelinnya lagi, ketika filmnya mencoba mengeskalasi konfliknya itu secara penulisan, secara cerita memang bukan sesuatu yang terbilang dramatis seperti kita misalkan nonton film yang memang ada tokoh utama, perjalanan karakter seperti apa gitu. Tapi justru rasa dramatik filmnya itu semacam mempermainkan psikologis kita gitu. Jadi konflik filmnya, ini gue akan spoiler ya. Jadi konflik filmnya adalah si Rudolf Hoss ini dapat pekerjaan yang harus dipindah tempatkan gitu. Pilihannya adalah dia sama keluarga dia pindah tempat tinggal bareng-bareng, atau ya dianya sendiri doang yang pergi kerja ke tempat lain gitu. Nah ternyata si istrinya ngotot, ini udah rumah ideal kita kok gitu. Ini udah rumah ideal kita. Kalau kamu kerja emang nggak bisa kamu yang berangkat sendiri aja ke sana gitu. Ya udah, ntar aku ngomong sama beberapa rekan aku, kenalan aku, atasan aku gitu. Boleh nggak dibikin seperti ini? Ternyata boleh gitu. Jadi si suaminya pindah, si istrinya tinggal di rumah itu. Kalian bayangin, secara penulisan cerita itu terbilang simple, tapi sebenarnya kalau kita paham konteksnya, ini istri macam mana yang betah tinggal di rumah yang posisi letaknya persis di depan kamp konsentrasi, yang salah satu aktivitas yang sering terjadi di situ adalah membakar orang-orang yang ditangkep-tangkepin. Dan ada itu di adegan yang dikasih lihat secara latar ya tungku pembakarannya lagi nyala gitu, terus ada bunyi-bunyi mesinnya, ada bunyi-bunyi api pembakarannya gitu. Menyebalkan itu penggambaran karakter si istrinya gitu di film ini, bahwa kita sih ngeliatin kayak kita sambil dengerin, wah gila sih, kepikiran ya bikin adegan kayak gini ya. Dan gak berhenti sampai di situ aja gitu. Even orang tua si istrinya gitu, ibunya dateng mau nginep di sana gitu ya, sambil ngobrol dan lain sebagainya. Kalau kalian perhatiin jeli, ekspresi si ibunya itu udah mulai disturbing gitu. Kok anak gua kepikiran ya santai-santai aja dan masih kepikiran rumahnya ini rumah paling ideal versinya dia gitu. Di tengah
apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akhirnya di salah satu adegan ada reveal-nya yang menurut gua makin meyakinkan gua yang paling nyebelin di film ini tuh istrinya sih, bukan si suaminya gitu. Itu yang gua rasa cara tema sangat berani diangkat bahwa manusia kejam di masa lalu tuh abai di level yang udah sangat keterlaluan banget gitu. Itu yang membuat gue ngerasa ini kayaknya sih ya wajar sih ini yang dimenangin sama si Oscar gitu ya. Dan masih banyak treatment lainnya, tapi gue rasa treatment ini lebih ke apa ya bilangnya, lebih ke sisi artistiknya gitu. Sisi artistik film ini ya mungkin ada hubungannya juga sama si sound editingnya gitu. Seperti misalkan di beberapa adegan ya, dia bikin sebuah adegan yang mungkin terbilang cukup imajiner, tapi memanfaatkan kamera thermal gitu, kamera yang secara pewarnaan terbalik atau inverse. Jadi bayanginnya adegan tersebut adalah latarnya kebanyakan tergambar warna hitam, tapi untuk beberapa objek, untuk beberapa benda gitu, ada subjek juga, manusia gitu misalkan, itu terlihat putih gitu, putih hitam lah gitu. Mungkin kalau misalkan kalian jalan-jalan ke mallnya masih melakukan pengawasan yang super ketat ya, Pak tasnya tolong di ini dulu masukin X-ray gitu. Kalian kan mana lihat tuh sekilas dari jauh, oh X-ray warnanya kayak gitu. Nah kayak gitu tuh adegannya. Jadi semacam kayak X-ray tapi bukan X-ray ya, tapi thermal gitu. Thermal lebih ke hitam dan putih gitu. Itu menurut gua konsepnya juga menarik gitu. Ada maksud tersendirinya. Gua nangkepnya ini somewhat novelnya tuh juga ada tokoh aslinya juga gitu ya. Tokoh-tokoh aslinya ada. Jadi kayaknya adegan ini mengimply ya tokoh asli tersebut di masa lalu tuh tindakan-tindakannya seperti apa gitu. Tapi ya dibikin kameranya thermal hitam putih mungkin apa ya bilangnya ya. Mungkin untuk memberi bayangan kepada kita sebagai penonton di masa lalu tuh si tokoh yang satu ini dalam melakukan tindakannya situasinya tuh lagi gelap-gelapnya banget gitu. Jadi lagi sangat gelap banget. Jadi kita di set alam bawah sadar ya. Oh mungkin digambarin secara sinematografi kayaknya kalau mau bikin keadaannya persis seperti yang terjadi di masa lalu karena lagi saking gelapnya situasinya kayaknya nggak bisa deh pakai kamera segala macam gitu. Jadi pilihannya dan pilihan kreatifnya adalah ya kita bikin aja adegannya inverse gitu di balik secara ininya. Satu lagi yang gue suka ya dari film ini dan mungkin ini yang jadi salah satu faktor utama mungkin ini kan gue bilang mungkin aja kan gue namanya ngoceh-ngoceh doang. Salah satu faktor utama kenapa film ini memenangkan kategori Best International Feature Film. Jadi internasionalnya yang ditekankan bahwa film ini secara konteks mengingatkan kita kembali sama sejarah kelam yang pernah terjadi di tahun 43-an, 40 something itu bahwa ya perlakuan orang-orang Jerman pada masa itu kejam dan ya sekarang mudah-mudahan dia ini ya belajar dari sejarah. Gak cuma negara itu doang tapi negara-negara lain tuh juga perlu belajar dari sejarah. Ya manusia-manusia ini apa ya bilangnya ya, ketika bertindak jahat, ketika membinasakan hak hidup orang banyak, jejaknya itu pasti masih ada catatan-catatan sejarah, bukti-bukti, benda-benda peninggalan. Yang di film ini diperlihatkan adegannya adalah sebuah editing. Dia kan tahun 43 nih cerita utamanya, tapi secara editing tiba-tiba dia bisa loncat jauh ke masa depan ke sebuah tempat yang ternyata merupakan sebuah museum. Di museum itu tuh dikasih lihat gitu, jadi bekas-bekas baju kebakar, bekas-bekas baju orang-orang, sepatu dan kayak ya situasi-situasi benda-benda yang peninggalan-peninggalan lama gitulah, kumuh gitu. Baru si adegan ini loncat lagi ke masa lalu dan filmnya ditutup gitu. Filmnya pun ditutup dengan sangat poetik gitu. Jadi tokoh utamanya jalan turun tangga gitu ya, turun tangga. Tapi tiap lantai semakin ke bawah itu pencahayaannya tuh semakin redup. Tuh pencahayaannya semakin gelap gitu. Jadi secara message gue menangkapnya ya even apa yang terjadi di masa lalu itu sudah sangat mengerikan. Bukti-bukti sejarahnya tuh bisa jadi masih ada di masa kini. Ya mudah-mudahan itu mengingatkan kepada penonton dan kita semua gitu bahwa setiap tindakan jahat yang dilakukan oleh manusia akan meninggalkan sebuah tanda dan sejarah gitu.
dan jangan sampai terulang dimana si tokoh utama ini justru turun tangga itu adalah berjalan menuju kegelapan gitu kan. Turun tangga, udah mah turun tangga, lampu-lampunya dibikin gelap gitu. Wah, ini sangat poetik sekali cara nutup filmnya gitu. Dan ketika gua keluar bioskop pun gua ngelihat posternya, kalau kalian perhatiin posternya kayak latar belakangnya hitam, just gitu, latar belakangnya hitam. Terus ya rumahnya si keluarga host ini fine-fine aja tuh, berwarna dan lain sebagainya gitu. Mungkin dari segi posternya pun juga demikian ya, bahwa itu mengimply ini ternyata keluarga-keluarga yang di sini tuh abai, tidak melihat ya, atau bahkan acuh gitu, tidak mau peduli sama yang terjadi di luar sana, yang di latar belakang sana gitu. Orang-orang lagi dibakar dan lain sebagainya. Tungku pembakarannya ini kan keturunan-keturunan Yahudi yang dilakukan oleh si tentara Nazi ya pada masa itu. Mungkin itu aja sih ya yang gue rasa film The Zone of Interest ini ciri khasnya yang gue sempat bahas tadi. Pertama soal suara, kedua soal pemilihan adegan, ketiga soal pergerakan karakternya ternyata semakin menguji mental kita sebagai penonton ya. Buset, ini rasa manusianya kemana sih gitu. Dan beberapa kreativitas lain yang terjadi di film ini gitu. Ada yang udah pernah nonton The Zone of Interest di layar lebar gitu ya? Kalau misalkan mau ikutan komentar boleh banget, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja sih ya terkait ini. Selamat untuk The Zone of Interest memenangkan Oscar di 2 kategori tadi, Best Sound Editing dan Best International Feature Film gitu. Oke, that's it. Itu aja dari gue Arya, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di episode terbaru dari Lembaga Ngoceh Film lainnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.